Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa nujahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, pemirsa Pesona TV yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Tidak henti-hentinya, tidak ada putusnya, tidak ada bosan-bosannya dalam hidup kita untuk terus mengucapkan lafaz alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu menjadi umat beliau yang terbaik, mampu meniti jalan dakwah, jalan perjuangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya dan Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin arsadani wa arsadakumullah. Tema kajian Islami pada sore hari ini adalah jangan menjadi orang yang gagal panen. Kita analogikan seorang petani yang sudah bekerja keras menanam tanaman, yang sudah membanting tulang, mengeluarkan keringat dan tenaganya untuk menanam sebuah tanaman atau pohon yang nantinya akan dipanen dan menghasilkan buah maupun harta yang bisa dijual, yang kemudian dia bisa manfaatkan dari hasil panen tersebut. Ia bekerja keras untuk merawatnya, bahkan dia harus berjibaku menyiramnya, memberikan pupuk agar supaya hasilnya bagus, agar supaya hasil dari panennya berlimpah, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Akan tetapi ternyata panen itu tidak seindah yang ia bayangkan. Ternyata dari hasil panennya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa dikatakan ia gagal panen. Jemaah yang Allah muliakan. Ada seorang yang cukup fenomenal dalam kisah perjalanan para sahabat. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Jad'an. Dia adalah salah satu daripada paman Abu Bakar As-Siddiq. Namun orang ini ternyata masih kafir dan tidak beriman kepada Rasulullah dan juga tidak mengikuti para sahabat-sahabat Nabi dalam perjuangan mendampingi Rasulullah SAW. Namun Abdullah bin Jad'an ini termasuk orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat suka membantu orang lain siapapun yang datang pada dia.
Bahkan ia suka memberikan makanan-makanan yang berlimpah. Makanan-makanan yang banyak ia berikan kepada siapapun yang datang ke rumahnya. Padahal sebelumnya Abdullah bin Jad'an ini termasuk orang yang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan sempat orang-orang Mekah itu menghinanya. Sampai kemudian diusir dari tempat tersebut. Sehingga suatu ketika Abdullah bin Jad'an ini kemudian pergi ke sebuah bukit. Dan di bawah sebuah bukit itu ternyata dia merenunglah dia di situ. Kemudian di sebuah goa, di sebuah tempat dia datangi. Dan ternyata ia mendapatkan sebuah harta karun. Nah, berangkat dari situlah kemudian dia ambil sebagian dari harta karun itu. Dan kemudian dia turun ya ke Mekah. Dan bertemu para sahabat dan orang-orang yang lainnya. Kemudian dia membagikan hartanya itu. Dia bantu orang yang membutuhkan. Dia sedekahkan makanan. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali tampaknya. Namun, pemirsa yang Allah muliakan. Ternyata ketika ditanyakan kepada Nabi. Ya Nabi, bagaimana berkaitan dengan Abdullah bin Jad'an ini? Ternyata ya Nabi mengatakan ia termasuk orang yang gagal panen. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia orang yang baik, meskipun dia orang yang dermawan, akan tetapi ternyata ia termasuk orang yang gagal panen. Jemaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bisa memetik kisah daripada Abdullah bin Jad'an ini dan bisa kita jadikan hikmah agar supaya kita yang sekarang ini berada di bulan yang mulia, kita berada di bulan Ramadan, berbagai macam bonus pahala Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang dia berpuasa. Dan pahala-pahala bersedekah, pahala infak, pahala berzakat, dan juga pahala-pahala yang lain yang sangat banyak sekali di bulan Ramadan ini. Janganlah kita termasuk orang-orang yang gagal panen. Janganlah kita termasuk orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan sedikit kebaikan saja di bulan Ramadan ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak hal-hal yang menghalangi kita, banyak hal-hal yang menghancurkan pahala-pahala kebaikan itu, sehingga yang tampaknya mendapatkan pahala dan kebaikan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Apa itu sebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, akan tetapi dari puasanya itu ia tidak mendapatkan apa-apa. Illa, kecuali yang dia dapatkan itu adalah al-ju' wal atas. Kecuali hanyalah rasa haus, dahaga, dan juga hanya rasa lapar saja yang ada dalam dirinya. Ia berpuasa, ia melaksanakan sholat, ia melaksanakan ibadah, ia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Akan tetapi ada satu hal yang menghancurkan amalan-amalan itu, sehingga kita gagal panen di bulan Ramadan itu. Jemaah yang Allah muliakan. Lantas apa yang membuat puasa kita, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah niat kita yang salah. Niat puasa kita salah. Niat beribadah kita salah. Niat sedekah kita salah. Sehingga nampaknya kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk beramal, akan tetapi kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada catatan kebaikan sama sekali. Kenapa? Karena niat yang kita lakukan adalah salah. Karena niat yang kita lakukan tidak benar.
Maka awal daripada sesuatu itu untuk mendapatkan kesempurnaan adalah an-niyah as-salihah, yaitu niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan hanya karena ikut-ikutan. Kita bersedekah bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuja, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diketahui oleh orang lain. Kita melakukan ibadah bukan kita sok dikatakan orang yang alim, bukan dikatakan orang yang soleh, akan tetapi kita beribadah adalah karena Allah. Kita berpuasa adalah karena Allah. Kita beramal adalah karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Kalau itu yang ada pada diri kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala kita menjadi pahala yang berlipat ganda yang sebanyak-banyaknya. Karena puasa adalah ibadah yang mana pahalanya tiada batasnya, pahalanya tiada ujungnya. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Ikhwan Fiddin, Assalamualaikum, pemirsa Pesona TV yang Allah muliakan. Maka salah satu tip yang baik agar amal ibadah kita bernilai ikhlas adalah meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hendaknya kita melandaskan amalan dan ibadah yang kita lakukan berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga inilah syarat mutlak diterima amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka sudah dipastikan bahwa amalan seseorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutaba'atur rasul atau selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu pula adalah kita berusaha untuk menjauhi daripada pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Termasuk adalah kata-kata yang berbau ghibah ataupun berbau namimah, ataupun kata-kata yang menyakitkan, dendam kepada orang lain. Maka ini termasuk daripada penghancur daripada amalan puasa kita. Tampaknya kita puasa, tampaknya kita beramal, tampaknya kita bersedekah, tapi kita gagal panen, kita tidak mendapatkan apa-apa. Wal iyadu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti apa yang disatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendapatkan illal ju' wal atas, hanya mendapatkan rasa lapar, hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita selalu memperbaiki daripada niat kita di dalam beribadah dan beramal ini. Sekecil amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau amalan kita di bulan Ramadan tampaknya besar sekali, akan tapi salah daripada niat, salah daripada kita melaksanaan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan mendapatkan sedikit apapun balasannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berguna kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi diri kita, hati kita dengan amal-amal yang saleh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim, astaghfiru minkum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.